Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus salihat. Thumma alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. ثم الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا في الإسلام فأصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأحثكم على طاعة الله ورسوله وتمسك بهذا الدين والاستقامة في سبيله حتى يأتينا اليقين. Engkongku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sedang hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang berada di dunia. Majlis ilmu adalah taman surga. Maka mari sama-sama kita nikmati hidangan-hidangan yang berada di taman surga tersebut, karena disitulah al-barakah, disitulah turunnya keberkahan dari Allah, as-sakinah, ketentraman jiwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita apa saja yang kita butuhkan. Allah tak memberikan apa yang kita inginkan, karena Allah tahu awak banyak kan tak? Maka Allah berikan apa yang kita butuhkan. Maka banyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada di antara kita jemaah yang sedang kurang sehat atau keluarganya yang kurang sehat, kita doakan, kita aminkan bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua bentuk penyakit yang sedang menimpa kita ataupun keluarga kita yang berada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam selalu tercurah buat kekasih hati kita, tauladan hidup kita, idola hidup kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk malam kini ambo berstatus sebagai banser. Banser itu Pak Abu, ban serap. Ya. Karena beliau banyak kegiatan, tak bisa menghadiri pengajian, maka tadi ambo dikontaklah oleh Ustaz Iqbal. Lalu mau tanya ke beliau, apa yang kamu sampaikan sini nanti Ustaz? Nyuagiah beliau lagi hamba amanah. Tentu kamu tunaikan amanah itu. Temanya tentang uququl walidain. Itu tema yang nyuagiah ke beliau. Hamba berusaha untuk menjalankan amanah tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita balik kaji, kita ulang-ulang kaji di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Di situ jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi, kalau bahasa orang kini, memberikan perintah. Bunyi perintahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibar
ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghīrā. Shadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pesan Allah di situ apa-apa ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pesannya adalah nan patamu alla ta'budu illa iyyah. Jangan sampai kita berbuat syirik atau kita menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu apa sawaknya tu Bu Pak? Kalau mau terjemahkan bahasa ibu-ibunya itu bahasa nampak yang nak ibu suka itu berselingkuh menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dipakai bahasa milenial kini Bu Pak. Kalau nak terasuhnya bahasa Al-Quran itu dah ini bahasa Arab ya kan, tentu kita bawakan ke bahasa awak. Allah sangat tak suka diduakan. Ibu mau duakan Bu? Nak apa? Itulah Pak. Itu perintah nama tamu agar kita tidak berbuat syirik. Kita sama-sama lah tahu apa dan ibu. Mungkin zaman kini ada orang nan menyembah pohon, menyembah batuang, menyembah beringin, menyembah batu wakil, menyembah keris sakti, mungkin tak boleh. Cuma nan hati-hati itu kita apa ibu? Asyirkul asghar. Syirik ketek nan tersembunyi di hati kita masing-masing. Itu ar-riya. Riya dalam beramal, dalam beribadah. Hati-hati. Kemudian wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kita manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Hanya manusia-manusia pilihan saja Bapak dan Ibu yang boleh tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa Bu? Nabi Adam, Hawa. Iya Bu, iya Pak. Tapi ateh nama kita pasti punya orang tua. Hanya manusia-manusia istimewa saja yang tak punya itu. Kalau Nabi Adam kedua-duanya nak ada. Enak, Nabi Adam juga Hawa kedua-duanya nak ada. Karena beliau adalah Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Kemudian saya celah ibu, Pak, nak punya ayahnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau awak ada aja nak punya apa? Anak lahir tanpa apa? Batu dulu bajak daripada kabau. Ada lo kok. Nak bapaknya loh. Tapi karena kesalahannya berbuat zina. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat. Kita baca ayat, kita terjemahkan, kita sampaikan nanti beberapa tafsirnya. Kemudian beberapa hadis. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Di situ ditegaskan apa Ibu? Katiko orang tua kita, amak juayah atau salah satunya sempat Allah agih kita kesempatan untuk merawat mereka, al-kibar lah masuk usia lanjut. Di usia lanjut Allah sebut di situ apa Ibu? Nak di usia muda dah. Awak umur 20 tahun, orang kaya awak berumur 50, 55. Tapi di usia lanjut. Lansia kalau bahasa kini. Ba'ade usia itu yang Allah singgung di situ apa Ibu? Karena di usia itulah orang gaya kita ingatannya lah lama. Kadang nak taluk keraya ke jamban le, di mana duduk sinanta lea. Laku mualah baun, disitulah dituntut kesabaran kita. Maka Allah tahu tabiat awak. Di usia itu Allah sebut. Tatkala awak dapat rasaki itu Pak.
Itu bedanya orang nan beriman dengan orang yang tak beriman. Kalau orang yang tak beriman nyo rami beradik kakak, orang gaeknya surang atau berdua salam mai ke 10 anaknya. Tapi alun tentu lai orang gaeknya surang atau berdua nan 10 tu alun tentu bisa menyelamatkan gaek nan surang kali. Banyak terjadi. Dek pitih banyak lah sibuk kerajo masiang-masiang anak itu dah. Wa antakan sajalah kah? Kemana bu pak? Ke panti jompo. Atau ko indah mana diantar ke panti jompo serupa nan terjadi di beberapa daerah atau di beberapa negara. Dek pitihnya banyak nyo carikan babysitter bu, babysitter tu anak-anak bu. Ya, tukang rawat, juru rawat orang gaek. Sehingga banyak gitu dana tenaga kerja wanita dan kerja luar negeri. Itu ngurus itu ya, ngurus orang sakit tadi. Nah kalau kita bapak ibu dapat rasaki kau dek Allah, dia kita dek Allah, dititipkan oleh Allah kawak tiket apa pak? Tiket sarugo. Itu bahasanya Pak. Kalau berasaki apa-apa ibu-ibu kita nanado di majlisku atau masyarakat sekitar pandan gadang koran mandangakan kajian kita walaupun sedang di luar duduk di kadai. Dapat nyoman merawat orang tuanya antah ko amak atau ayahnya. Rasaki itu Pak. Berarti Allah sedang titipkan kepada kita kunci surga. Maka jadi buang kunci surga tu. Agian ke orang, agian ke panti jompo, agian ke tukang kasuh, tukang rawat. Rezeki Allah. Kalau gaek lah meninggal kedua-duanya, itu Pak alun tentu kita kada dapat kunci surga. Kadang amalan kita ko Pak tak cukup untuk menebus surga. Maka ada orang masuk surga ko dia ibadahnya. Nan ibadah kita nak serupa lo ibadah orang dahulu, ulama dahulu. Banyak kurang ilmu gitu. Ada orang masuk surga dek hafal Al-Quran. Ada orang masuk surga dek pitihnya banyak tapi bersedekah kerajonya habis dek bersedekah. Ada orang masuk surga dek ilmunya, ada orang masuk surga dek penyabarnya, ada orang masuk surga dek berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka bersyukur kita Allah titipkan orang tua. Maka nanti kecik Allah tak kala usia mereka sudah lanjut, nan nama usia lanjut kau ulah nala banyak bu. Telingolah peka. Lain kecik wak, lain keciknya. Di situlah wak diminta sabar, diminta takwa. Fala taqul lahuma. Kalau di sini tu Pak rentan. Gaeklah mulai peka. Saya sarawaklah saya sampai di mana duduk sinan talaya. Di sinanlah Allah ingatkan fala taqul lahuma uff. Jangan sampai keluar dari lidah kita, dari lisan kita uff. Apa tu uff apa ni bu? Ikut kan kajilah cuk berulang-ulang. Tu uff. Apakah hanya sekedar kata-kata saja walaupun dikatakan fala taqul qala yaqulu, jangan kecian kan itu. Indah Bapak dan Ibu. Beberapa tafsir menjelaskan kata uffin itu dengan fi'il uffin dan upin. Kalau upin itu film anak-anak, Ipin dan Upin. Uff itu adalah boleh dalam segi perkataan atau sikap atau tanggapan atau respon kece orang kininyo yang bermaksud, yang bermakna kesal, yang bermakna kesal lawak mengeceannya. Mungkin isinya kata-kata maka dalam terjemahannya diartikan dengan salah satu bahasa kita ndeh Allah yo itu masuk tu bu kan dah semindang nak ada sinan dah atau beko nyo respon jo mantam tanah
malaka dindiang, atau tabi gaman, gaek ko di mana duduk senang teleak, itu uf tu Pak. Jadi luas maknanya. Sesuatu bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa ekspresi awak, respon awak yang membuat orang tua kita tadi tak nyaman, dia kita kesal mencalik. Siapa nak kesal Ustaz? Di mana duduk senang teleak? Tak tentu dek gaek ko kain tu. Ya namanya orang gaek. Maka diingatkan kita Allah, memang itu masa-masa kritisnya seorang anak mengamih orang tuanya. Serupa kita dulu dikamih dek orang tua. Kan ibu-ibu punya anak, Bu. Itu apa-apa punya anak. Cubalah nak ada pempes di mata gak santaleak tu mah. Kini kan dia lah ada pempes. Nak tentu dan jangan kasih nak kasih ya. Nanti kalau orang tua kita sampai ke usia itu, nah itu nan kita jago. Sempat kita diagih di Allah rasaki dan mampu kita menyabarkan. Tak keluarkan di awak kata-kata perbuatan yang kesal yang membuat beliau tadi itu baik buati. Itu berarti kita wabil walidaini ihsana. Kemudian wala tanharhuma. Atu tanhar tu Pak. Jangan dibentak, jangan diari, jangan dikasa-kasai. Itu bahasa awaknya tu. Jangan diancam-ancam. Kan ada dulu suka mancam-mancam kayaknya tu. Dan segala macam. Tetapi wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kata-kata yang sopan, yang mulia, yang menyejukkan hati beliau. Barik Bu, Pak, barik. Memang barik. Barik maurih orang nan muda itu tu. Kalau kita dia gih titipan di Allah orang tua nan serupa itu apa lainnya di hari tua banyak penyakit. Malam nak lalu gaek nan sakit awak nak lalu tiap selantarnya membawa siano. Bahkan ada bapak ibu setiap sabanta saya gaek ko dah gih makan disuapkan di anaknya. Anan datang orang ke rumah lagi saya gaek tadi. Ina ada reagih dan makan doh. Itu saja hari-hari antara. Kalau anak tidak sabar, tabi kamannya, bah kau gaek. Satu sabanta musuh kan. Gaek pada itu juga baru. Yang namanya orang gaek, yut sabar wak di pataba. Nah, kalau sempat bapak dan ibu keluar kata-kata atau menghardik, membentak, mencaci maki orang tua kita tadi, maka berarti tidak ihsan, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka itu termasuk apa? Kebalikan ihsan, durhaka kepada orang tua. Apalagi bapa dia serah gaya itulah kecil nak muh terserah no lah. Nyo makan nyo indah, hati-hati bapak dan ibu. Selain awak menyanyiakan pintu surga, awak pun dapat dosa. Nanti kamu bacakan hadis terkait itu. Kita selesaikan cik. Kemudian wakhfid lahuma janahadh-dhul minar rahmah. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, bahasa Al-Quran itu sangat halus tapi maknanya tinggi. Mengoceh sewa atau berekspresi merespon jona lama sewa mari-ari awak, itulah termasuk badoso. Apalagi menangani orang gaek di langkangnya orang gaeknya sedang salat kan nak dagih paket, nak dagih piti lanjut dipecarwinya gaeknya, itulah labih tu Pak. Pernah ibu-ibu bapak menangani anak mencari orang gaek dipecarwinya, kadang baca kakaknya cik ke cik mak japaknya 10 adanya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, padahal Allah mengatakan wakhfid lahuma janahadh-dhul. Dia gih contoh serupa janah tu Bapak nak untuk manusia tu. Itu bahasa halus. Janah itu artinya sayur. Siapa punya sayur? Buruang. Kalau apa-apa ibu mencari buruang dan beranak
baru manatih anaknya, banyak caronyo menyayangi anaknya tadi. Nyo randah badannya nyo kambangan sayok nyo palu anaknya tadi dalam sayok celi ayam. Kalau payah celi burung manjik, bapak ibu menceli sarang burung. Celi ayam kan masih sebangsa burung. Dipanggilnya anak itu kan, hadir anaknya badannya marah, kalau ke tanah itu, nyo kambang sayok. Bahasanya halus. Dipakaikan itu untuk manusia. Seolah seperti itulah. Rendahkan hatimu, jangan lunakkan hatimu, jangan karihkan hati. Karena menghadui orang gaik nan serupa itu tuh yo hati nan lunak, jo hati nan sabar. Kalau karih hati nak tuh mungkin sampai menjuan gaik aku sudah diwasuan di sambuannya kalau ada, sudah disuan di sambuannya, ujungnya apa? Tapi kamarnya dorong sendok ke dalam mulut gaik tadi kan atas cakuk gaik aku. Gaik kalau jadi nak gigi nak tu lalu si sendok ke dalam. Atau contoh disuruh oleh Allah, rendahkan hatimu, rendahkan suara awak, jangan dikarihan hati awak, penuh minar rahmah, penuh kasih sayang. Nah, dan kemudian jangan lupa berdoa. Kalau doa itu nak perlu mewajarkan Pak Ibu tu. Kalau di situ hanya cuplikan nabi, "Qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah durhaka kepada orang tua itu dosa biasa? Bu, apakah durhaka kepada kedua orang tua itu dosa biasa, Pak, atau dosa gadang? Dosa gadang. Kita ambil di siku beberapa hadis, kamu kutip di siku 3 hadis Bapak Ibu. Ada dari Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan ada juga Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalathatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak dicali oleh Allah. Kalau tidak dicali oleh Allah hari kiamat di pengannya tu, Pak. Salah satu nikmat terbesar adalah melihat Allah. Tapi nanti awak dari hari-hari akhirat tidak dicari ada Allah lah. Tidak dicari ada Allah yaumul qiyamah. Siapa tu? Al-aqu liwalidai. Orang nan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wa mudminul khamr. Orang yang candu khamar, mabuk-mabukan, narkoba bahasa kini termasuklah minuman keras tadi. Wal mannanu ata'uh, orang nan mengungki-ungki pemberian lah, sudah dia dibantunya orang, ditolongnya orang, tapi nyo sabui-sabui sepanjang kampung, sianu tu nak dia mau pinjam piti sikit nak sampai nak sekolah rumah dan segala macam. Kan itu yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, jangan kita sakiti orang nan kita tolong, dan jangan pula kita sebut-sebut kebaikan kita, pertolongan kita itu. Ulah lapeh kita tolong, selesai. Nyabui utang bau satu nak menolong, nak menyabui, nak menyabui nama tujuan awak mengingatkan utang tu kan tanggung jawabnya. Atau beda cerita. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, termasuk itu adalah la yadkhulunal jannah. Semua hadis wa thalathatun la yadkhulunal jannah, dan 3 golongan lo orang yang tak masuk surga. Tak masuk juga baru di sini. Orang nan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis berikut, thalathatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata mudminul khamr wal aqa. Ada 3 golongan yang Allah haramkan surga kepadanya, berarti masuk neraka. Itu orang yang suka mabuk-mabukan atau pecandu minuman keras, dan orang nan durhaka kepada kedua orang tua. Termasuk di sini orang yang ad-dayus atau ad-dayus, orang yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat. Hati-hati Pak, sebagai kepala keluarga. Apa ibu punya anak gadis, wak padian saya lepehnya anak gadis tadi, berjalan jo semarang laki-laki saya di padian saya nyonya kan lah kadang saat lah jadi malinah kundang ya. Kalau malin kan tu bersih, malinah kundang kemar kundang orang.
Tidak ada sedikit pun dayus. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa risih awak macam dia tu. Santai soalnya. Biasa tu nya. Orang kadang. Hati-hati bu pak. Itu tidak masuk surga, diharamkan Allah surga. Berarti apa? Dia setuju dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarga. Baik ibu biar apa? Makanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri awak dan keluarga awak. Jadi sangku anak kadang-kadang Ustaz, yo, tapi bapak dan ibu punya tanggung jawab agar anak kita tadi tak terjerumus. Sementara kita tak ada sifat itu. Kita biarkan saja atas sarahnya lah Ustaznya kadang-kadang. Nah, ada besok kita merasa bapak ibu. Itu yang membuat kita masuk neraka. Kemudian yang berikut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan. Maukah kalian aku beritahu dosa besar? Ada 3. Qulna bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, agih tahulah kami. Qal al-isyraku billah wa uququl walidain. Masuk dia baru. Berbuat syirik kepada Allah. Maka dia tadi bantahan Allah, jangan engkau menyembah selain Allah. Wa uququl walidain. Dan durhaka kepada kedua orang tua. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laita kana aja ada apa ibu kisah orang nan durhaka kepada ibunya hanya masalah sepele. Itu terjadi di Bani Israel. Siapa namanya bu pak? Juraij. Laita kana kisahnya bu pak. Nyo ahli ibadah berjuangnya. Ketika sedang beribadah dipanggil dia maknya. Amaknya tadi ada kebutuhan, ada perlu dia nyo. Tapi berkata dua hatinya, mau berhentikan ibadah hamba atau mau jawab ke cik amak mana? Mau taruh islah ibadah hamba. Padahal yang lakukan ibadah sunnahnya kan. Habis waktu ulanglah balik di saat nyoba ibadah panggil dah mak tadi balik. Sehingga bapak dan ibu amaknya tadi nak bala mati. Keluarlah dari mulut amaknya tadi berdoanya, ya Allah. Doa mak tadi mungkin buruk lah. Walaupun itu nak boleh apa ibu yang cuma cerita sejarah. Sebenarnya orang tua nak boleh mendoakan kejelekan keburukan untuk anaknya. Doa orang tua kau sakti pak bu. Saberang-berang apa ibu jangan sampai dikeluarkan kata-kata yang buruk untuk anak. Apalagi disebut nama binatang, kucing, kambing, wow segala macam. Hati-hati. Doa bapak ibu makbul. Maka nak boleh mendoakan. Rasulullah nak pernah mengajarkan umatnya untuk melaknati anak sendiri. Islam tidak seperti itu. Saberang-berang awak yang salah. Daripada mengucapkan bahasa-bahasa seperti itu. Doa ibunya tadi. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawa dia, nyawa anakku itu sampai engkau datangkan kepada dia wanita pezina. Pendek cerita ya bu pak. Datanglah padusi pezina kepada beliau. Tapi nak berzinanya dah bu. Nak ada je berzina dah. Cuma datang saya sinan. Mungkin kau baca itu mengecek batanyo. Cuma agak cek masyarakat orang tahu kau perusi pezina. Artinya rusak reputasinya. Rusak reputasinya tengah masyarakat. Mengecek di perusi itu mah. Kalau orang kampung pak bu suruh puak di Minang. Kalau ada orang nan kerajunya buruk amal itu, abang sobok je laki awak. Kemana kena bu? Tentu kasinan. Apa itulah saban dulu. Sampai bapak dan ibu perusi kau melahirkan anak. Heboh kampung tu, heboh. Syanu jadi buah pipi. Tapi dengan izin Allah, tatkala anak tadi itu lahir, anak itu berbicara. Ayah ambo bukan sejurej. Dak sinu situ ayah ambo. Ama ambo lah bakal rajo sebelumnya. Cuman nyoba tamu gosok sabanta. Cuman reputasinya lah rusak. Gara-gara apa pak? Amaknya tadi mendoakan. Maka bapak ibu jangan didoakan anak kita nan buruk-buruk. Kita pakai doa serupa doanya orang tua Imam Sudais nak bahas.
Agak lain nampak lainnya gelagat anaknya tak. Disumpahinya anak tapi subhanallah. Jadi imam gadang andaknya bisuak di Masjidil Haram. Akhirnya yo kan. Jadi apa ibu? Kok kaberang juga? Jadi orang santiang lah. Daripada keluar masuk nak elok. Kenapa bahaya bu pak? Doa orang tua kau sakti. Ya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya hal sepele. Maka hati-hati kita bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Kemudian bapak ibu yang dirahmati Allah, kita ulang balik mengisahkan salah seorang ahli surga, nak bersebutnya Rasulullah dah, tetapi beliau ko lah disampaikan dari Rasulullah nyu pasti masuk surga. Nak bersebut Rasulullah dah, tetapi nyu lah dijamin masuk surga. Dia hanya digolongkan tabi'in, bertemu dengan sahabat. Padahalnya sama saja Rasulullah. Cuma dek berjauhan. Rasulullah di Mekah, Madinah, dan beliau ko di Yaman. Siapa yo ibu? Lain tekan adu kisahnya leh. Itu dinukilkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Amo bacakan Bapak Ibu kisah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. Satu ketika Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ikut ditujukan kepada sahabat Rasulullah itu Umar bin Al-Khattab. Waktu itu ada pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Rasulullah pernah bapasan, ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi ahli Yaman. Nanti musim haji, tapi musim haji nak disabutnya dah. Akan datang musim haji. Di musim haji itu nanti ada Uwais bin Amir ma'amdadi ahli Yaman. Di rombongan itu nanti orang berhaji dari Yaman, di antaranya ada yang bernama Uwais min Murad dari kabilah Murad, thumma min Qaran dari daerah kecil yaitu Qaran, kampung kecil. Kana bihi barasun, beliau itu terjangkit penyakit sepak. Sepak tu Pak, balang badannya, buruk bantuannya. Fabaro amin, tetapi Allah sudah berikan kesembuhan dari penyakitnya itu. Illa maudhi'a dirhamin, kecuali tidak sehat ada di belakangnya kok saketik sagadang ukuran dirham. Kalau dibawakan ke bahasa awak piti maratui. Piti maratui itu sagadang itu. Sengaja Allah sehatkan kalau nanti itu tanda dari sahabat mencari di belakang hari. Lahu walidatun nyupunyu amak wa huwa biha barrun, nyo sangat berbakti kepada amaknya tadi. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kok kelebihan beliau Pak. Seandainya berdoa bersumpah, mengangkat tangan berdoa kepada Allah, sumpahnya tadi Allah melakukan, doanya tadi Allah ijabah. Fa in istata'ta, hoi Umar, kok sempat nanti engkau bersobok jo Uwais tu, temuilah nyo ayastaghfir lak faf'al. Mintakan ampun konyo untuk dosa engkau, lakukanlah nanti kalau engkau punya kesempatan. Sehingga Bapak dan Ibu, setiap musim haji Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu bertanya, afikum Uwais min Qaran? Oi penduduk, oi rombongan dan berhaji, ada tak di antara kalian yang nama Uwais bin Qaran? Tak. Bahkan Bapak dan Ibu lah meninggal Rasulullah baru nanti dipertemukan. Sebelum ke situ Bapak dan Ibu, apa kelebihan Uwais bin Qaran ini? Uwais Al-Qarni nama terkenalnya Bu, ya. Nama Uwais Al-Qarni. Kalau disebut Uwais min Murad thumma min Qaran. Qaran itu nama daerah. Uwais Al-Qarni. Amalannya Bu Pak, dek sampai disabui dek Rasulullah ahli surga. Artinya orang tak terkenal di dunia, tetapi
terkenal di langit. Nah, itu ibaratnya. Rasulullah menjuluki beliau itu adalah penduduk langit. Beliau kok bapak dan ibu berkampung di Yaman, di sebuah desa kecil yaitu Qaran. Karajo beliau serampangan saja. Disuruh orang menyambut rumput tarana nyo karajoan. Disuruh orang bagu balo nyo kebaluan. Suruh orang ngangkit barang nyo ngangkit. Tinggal di gubuk reot bersama ibunya yang sudah lumpuh. Itu cerita. Ibunya tadi lumpuh, beliau kolah yang menyediakan segala-galanya. Pagi nyo mandian namaknyo, tupai nyo karajo, beko pakutu makan nyo suwokan. Para luar maknyo tadi untuk ke kamar mandi nyo hantarkan, itu saya karajo. Hidup payah, hidup sulit. Tapi satu ketika Bapak Ibu dipanggil Uwais tadi dia amaknya. Oi nak, anak sama tua yang ambokanlah mulai tua, ambokanlah gaek. Rasul-rasulnya nak kalamu mulai nak. Ado antara rasul dan ambo nak. Walaupun kondisi awak mereka, ambo berkeinginan bana untuk berhaji. Kira-kira bapak dan ibu untuk anak zaman kini makan saya payah, ama ada dosa kandak mah makan saya payah jalilah kandak mah gimana nyo. Tinggal di kubur reot karajo serampangan kuliahri. Kalau ini kan anak kuliah, hanya kuliahri. Nak lo kuliah ayah nak boleh. Ama tu yang punya olehnya. Nyotolakkah dia Uwais kau pak? Dah. Dia bermenung sebentar sambil berdoa, ya Allah mudahkanlah. Nyu rajin beribadah, bertahajud. Nyu berdoa terus. Nam kehendak amaknya tadi hendaknya tolak. Insyaallah mak. Tu jawab. Nak nyu patah dah pak. Tapi kilah dia nyu. Bakarajo karih, bakarajo lemur lah nyu nam biasa karajo mungkin agak-agak berajam sehari nyu tingkatkan. Sehingga dapat nyu mana buang, dapatlah nyu membali seiku anak jawi. Saiku anak Jawi tadi nyo letakkan nyo buat kandangnya di tengah di atas puncak bukit. Sehingga digalak ada orang. Ele yang mah. Di maluan teranak ke makan teh puncak bukit itu ribu kadang senan mah. Kiranya bu pak, setelah Uwais tadi itu menyelesaikan kewajibannya kepada ibunya, nyo japui Jawi tadi nyo gendong ke bawah. Beko nyantan lu kata lihat. Baitulah nyo kerajokan selama lebih kurang hampir setahun, 8 bulan sampai setahun. Kira-kira tujuannya Bapak Ibu, kiranya beliau kau latihan fisik, karena waktu itu nak ada tampil fitness dah, fitnessnya alami saja. Sehingga diceritakan dalam riwayat itu lebih kurang sampai barek Jawi tadi itu 100 kilo. Itu yang nyotenga yang nyopik kuah. Naik gunung turun gunung sehingga badan Uwais kok atletis. Ya atletis sangat badannya. Badago nan Jawilah gadang, badanlah badago nyojua Jawi tadi. Untuk apa pak? Untuk modal safar dari Yaman ke Madinah. Nyogendong bu pak amaknya tadi ke Baitullah. Anak kini jangan kan mengendong amaknya, membimbing ke kamar mandi sih baturu-turu. Elok jalan mak. Cari tu ha. Beda dengan Uwais. Nyogendong amaknya tadi. Para kilo jarak dia beribuan kilo bu pak. Ribuan kilo nyogendong amaknya tadi dari Yaman. Nak saya Bapak Ibu cari lah berapa jarak Yaman sampai kelahiran Uwais tu sampai ke Madinah. Cari lah berapa jarak ribuan kilo. Nyogendong amaknya tadi. Latih berhenti. Dan pitih Jawi tadi menjadikan modal untuk ongkoi lah bahasanya untuk bersafar transportnya tadi. Sampailah dibawa ibundanya tawaf. Duduk beliau berdoa salat sunat dan berdoa di samping ibunya. Ibunya berdoa. Ibunya berdoa, ya Allah masukkanlah musaruku, ampuni dosaku. Dan Uwais berdoa pula, ya Allah ampuni dosa ibuku, ampuni dosa ibuku. Sampai protes ibunya bu, pak. Berdoa untuk ambo untuk ambo saya. Berdoa bagaimana untuk diri yang surang, itulah bahasa indah mak. Cukui ambo doakan nama amak masuk surga. Biarlah ambo masuk surga juri doa amak. Mana bapak dan ibu?
terpenuhi dia keinginan amaknya tadi, berjalan pulang balik. Mado pesawat waktu itu, mado travel umrah haji, nak ada itu berjalan kakinya gendong. Maka dek pengorbanan itulah bapak dan ibu nya masuk surga. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, itu separuh kisah nama baca tentunya tentang sebelum Uwais tu. Nah, pendek cerita, setelah orang tuanya tadi meninggal, barulah Uwais tadi leluasa bolak-balik ke Yaman, ke Mekah, Madinah. Di saat itulah beberapa tahun pula meninggal, barulah Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais. Kebetulan tanya, hal fikum Uwais min Qaran? Ada di antara kalian nak Uwais dari Qaran lagi? Nyo salam, nampak nyo Uwais dari sedang salat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa anda? Abdullah, hamba Allah. Ambo Abdullah lahnya. Asyik namo. Di sanalah Umar tak kajui. Ambo Uwais. Hanya ceritakan Uwais min Qaran. Dari Qaran, min Murad, kabilah Murad, ya. Dulu engkau punya seorang ibu, yuk ceritakan. Engkau dulu pernah kan sakit sopak, sakit balang. Iyo, tapi mulai sihat. Tapi kecik Rasulullah ada tanda seketik. Celik, ada celik. Masya Allah, yun kau mah. Nyoba bacakanlah hadis tadi. Rasul ambo dengar dari Rasulullah begini begitu. Tanya tu ikulah kesempatan ambo untuk bertemu dengan engkau. Faghfirli, fastaghfirli. Tolong doakan, mintakan ampun untuk ambo dengan tangan engkau, dengan lisan engkau. Tentu tak kaji lah nyo. Ambo ko siaran lah. Orang biasa-biasanya masa engkau Amirul Mukminin. Umar waktu itu Amirul Mukminin, khalifah. Nak mungkin engkau sahabat Rasulullah, indah eko kecek Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, tolong kau kabulkan. Jadi, bayangkan Bapak Ibu, sahabat Rasulullah kurangnya, ikut majlis Rasulullah, ikut berperang dengan Rasulullah. Sedangkan Uwais tak bertemu dengan Rasulullah, tak ikut berperang, tapi saking segitunya Rasulullah mengatakan, temuinya, mintakan doa ampunan kepada Allah melalui lisan beliau. Amalannya Bapak, amalannya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Bapak dan Ibu umur bersingkit saja, tak kala Uwais Al-Qarni tadi meninggal Uwais tadi barunya viral. Batu tak kaji orang. Pas beliau meninggal, orang kama mandikan, lah tiba-tibalah ramai seorang datang. Tak kaji penduduk tetangga sekitar. Iku orang dari mana kau? Dari mama saya saja datang kemari. Allah alam, entah le orang tak malaikat nak. Allah alam. Tak kaji orang sekitar. Orang canuku nak kenal kau dulu. Pas beko selesai memandikan, bakajar orang ni satu mengafani. Tak kaji lah orang. Alah standby lo. Banyak orang berabu untuk menyentuh jasad beliau untuk satu mengafaninya. Tak kaji lah. Iku orang baru lu kah? Tak tentu dek kami kau. Pas beko diusung diangkat jenazahnya, lah ada lo orang. Woi, bayu masih aku. Sia sebenarnya kau. Padahal cuman kuliahari. Itulah persoalan. Tak sia-sia. Karena memang Uwais konyo sembunyikan identitasnya, kesolehannya. Nyo nak suka pamer-pamer, nak suka selfie-selfie, lagi umrah. Nak sukanya pamer-pamer dah Bapak. Beko pas diangkat jenazah diusung ke tanah penguburan, lah ramai orang namanya boy. Sehingga Bapak dan Ibu bertanya-tanyalah orang setelah diselenggarakan jenazah beliau. Sia-sia nutu. Barulah bakambang cerita, barulah viral sayaman. Tanya tu beliau tu begini begitu. Begitu Bapak dan Ibu, dia menyembunyikan kesalehannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sehingga orang berkomentar, banyak orang berkomentar, kayaknya menyelenggarakan jenazah Uwais tadi itu tidak hanya sekedar manusia, ya. Tidak hanya sekedar manusia, karena banyak yang datang tu nak dikenal oleh penduduk sekitar. Dari malunya tahu Uwais meninggal, nak ada telepon bagi Assalamualaikum, kau Uwais meninggal kau, nak ada tu. Tapi tiba-tiba ramai seorang, ya itulah qadarullah ma syaa fa'al, kehendak Allah. Jangan-jangan malaikatnya Allah
turunkan untuk menyengarakan menyambut jenazah mulianya Uwais Al-Qarni tadi. Subhanallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pun bisa menjadi Uwais Al-Qarni yang berikutnya. Kita punya orang tua, kita punya ayah, kita punya ibu. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu. Jangan sampai kita sebaliknya malah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itulah buah kaji Nabi bisa mau sampaikan. Semoga bisa menjadi ibrah bagi kita bersama. Kita terjauh dari durhaka kepada orang tua dan kita berusaha untuk berbakti kepada mereka selagi mereka masih ada. Kalau nak ada baca caranya oleh Ustaz, banyaklah berdoa. Bayang bersedekah, niatkan tua untuk beliau. Lekas sampai itu Ustaz, nak darahnya mengalir darah awak. Amo bersedekah untuk ya Allah, amo bersedekah alirkan pahalanya untuk ibu, untuk ayahku. Anaknya ada sahabnya daripada awak, masa anak sampai? Kalau orang tua awak lah meninggal, berdoa tiap sebentar. Kalau 5 kali sisa hari malam apa ibu berdoa sepilih waktu. Tiap sebentar teraga awak tekanan nampak fotonya. Doakan. Tak siruk darah tekanan mak japak awak, doakan. Tidak hanya mesti ketika sholat, kapanpun kita doakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Dan benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilaf datang dari Allah sendiri yang kurang ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.